Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup Nabi Samuel. Menurut Islam bisa disimak dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 246. Pendapat demikian disampaikan Mujahid dan Muhammad ibnu Ishaq dan Wahab ibnu Munabih, sebagaimana dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah.' Nabi mereka menjawab, 'Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang.' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami.' Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Menurut Mujahid, Nabi tersebut adalah Nabi Samuel alaihi salam. Hal yang sama dikatakan pula oleh Muhammad ibnu Ishaq dan dari Wahab ibnu Munabih bahwa dia adalah Nabi Samuel ibnu Bali ibnu Al-Kamah, ibnu Turkam ibnu Yahid, ibnu Bahrat, ibnu Al-Kamah ibnu Majib, ibnu Amrisa, ibnu Asriya, ibnu Syafiyah, ibnu Al-Kamah, ibnu Abu Yasif, ibnu Karun, ibnu Yashur, ibnu Kais, ibnu Lewi, ibnu Yakub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir mengutip Wahab ibnu Munabih mengatakan, pada mulanya kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus selama 1 kurun waktu. Kemudian mereka membuat hal yang baru, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat, hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai. Lalu Allah menguasakan mereka atas musuh-musuh mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka, serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Pada mulanya tiada seorang raja pun yang memerangi mereka, melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan tabut peti yang telah ada sejak masa lalu. Keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatannya, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh salah seorang raja di suatu peperangan. Raja tersebut dapat merebut kitab Taurat dan tabut dari tangan mereka, dan tiada yang hafal akan kitab Taurat di kalangan mereka kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Kenabian terputus dari keturunan mereka. Tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi, yang biasanya menurunkan para nabi selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israel mengambil wanita tersebut dan mengarantinakannya di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita tersebut terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang anak lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa wanita itu, dan lahirlah darinya seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Samuel, yang artinya Allah memperkenalkan doaku. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama Syamun, Samson, yang artinya sama. Anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaumnya Bani Israel
dan Allah menganugerahinya dengan pertumbuhan yang baik. Tatkala usianya sampai pada usia kenabian, maka Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kaumnya untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia menyeru kaum Bani Israel, dan mereka meminta kepadanya agar ia mengangkat seorang raja buat mereka yang akan memimpin mereka dan memerangi musuh-musuh mereka, karena raja mereka telah binasa. Nabi Samuel pun berkata kepada mereka, "Apakah kalian benar-benar jika Allah mengangkat seorang raja untuk kalian, bahwa kalian akan berperang dan menunaikan tugas yang dibebankan kepada kalian, yaitu berperang bersamanya?" Mereka menjawab, jawabannya disitir oleh firman-Nya, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Yakni negeri kami telah dirampas dari tangan kami dan banyak anak-anak kami yang ditawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka." Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Yaitu mereka tidak memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Bahkan kebanyakan dari mereka membangkang, tidak mau berjihad, dan Allah Maha mengetahui mereka. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.